Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Engkong, babe, nya, empo, entong, encang, encing, kata orang Betawi mah. Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Escape from Wildcat Canyon yang dirilis pada tahun 1998. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik, dan tentunya banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat ceret cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang pergi ke desa untuk merayakan ulang tahun kakeknya. Setibanya di sana, seorang anak yang bernama Ray pun langsung menghampiri kakeknya bernama Nolan yang sedang memperbaiki mobil tua kesayangannya. Tak lama kedua orang tua Ray yang bernama Sam dan Lina pun menghampiri mereka. Kemudian saat itu Nolan pun membawa cucunya tersebut masuk ke rumahnya. Biar anda paham ceritanya, saya jelasin bahwa Nolan ini adalah ayahnya Lina alias mitohanya Sam. Oke kan, lanjut. You sure you haven't forgot something? Setelah merasa cukup beristirahat, Ray dan kakeknya pun mengajak ayahnya pergi untuk memancing ke danau. Akan tetapi Sam menolak karena dirinya sibuk dengan pekerjaan. Tentunya hal itu membuat Ray kecewa. Dengan penuh kecewa lalu kala itu Ray dan kakeknya pun pergi berdua untuk memancing di danau tersebut. Dalam perjalanan kakeknya mengajarkan kepada Ray caranya mengemudikan mobil. Karena Ray ini adalah anak yang cerdas, terlihat di sana dirinya dengan cepat bisa mengendarai mobil tersebut, menjadikan kakeknya merasa bahagia. No way. Sesampainya di danau tersebut, Nolan dan Ray pun memancing di danau itu. Sambil memancing, Ray mengungkapkan kepada kakeknya bahwa dirinya merasa kecewa kepada ayahnya yang selalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga tidak ada waktu untuk menemani dirinya bermain. Mendengar itu kakeknya tidak menjawab dan malah tersenyum. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba umpan pancing Ray dimakan ikan. Tentunya kenyataan itu membuat Ray sangat bahagia dan langsung menariknya. Malamnya mereka pun merayakan ulang tahun Nolan dengan penuh kebahagiaan, di mana ulang tahun Nolan kali ini ayahnya Ray memberikan sebuah kado berupa jam tangan mewah. Membuat Nolan yang menerima kado itu merasa berterima kasih kepada menantunya tersebut. Sesudah merayakan ulang tahun Nolan, Sam pun memberitahukan kepada Nolan bahwa dirinya akan pindah ke New York karena mendapatkan pekerjaan baru di sana. Mendengar itu, Ray yang baru mengetahui hal tersebut pun merasa kecewa dan langsung pergi disebabkan dirinya sangat betah tinggal di kota tersebut. One of my games. I know. Selepas memberitahukan hal itu, Sam, Lina, dan Ray pun berpamitan pulang ke kakeknya. Setibanya di rumah, ayahnya pun menghampiri Ray yang sedang menangis di kamarnya. Kemudian di sana ayahnya memberitahukan bahwa Ray jangan merasa sedih karena semua itu ayahnya lakukan demi masa depan Ray. Dan sebelum pindah ke New York, ayahnya mengatakan bahwa dirinya akan membelikan tiket liburan untuk Ray bersama kakeknya. Keesokan harinya setelah membelikan tiket, kedua orang tuanya pun mengantarkan Ray dan kakeknya ke bandara untuk liburan ke suatu tempat. I'll see you in a day. You guys are gonna have a great time. Mwah. Call when you get there. Oh, thank you. Sesudah berpamitan, kemudian saat itu Ray dan kakeknya pun pergi menuju tempat yang akan mereka kunjungi, di mana kepergian mereka itu ditatap dengan penuh kebahagiaan oleh Sam dan Lina. Awalnya perjalanan mereka berjalan dengan baik tanpa ada halangan dan rintangan sedikit pun, sehingga Ray dan kakeknya bisa mengobrol dengan pilot pesawat tersebut yang bernama Amir. See that part of Wildcat Canyon down there? Namun sialnya saat mereka melewati Wildcat Canyon, tiba-tiba mesin pesawatnya mengalami kerusakan.
Melihat bahaya itu, Amir pun langsung menghubungi pangkalan terdekat dan meminta bantuan. Akan tetapi naasnya ketika panggilan darurat Amir diterima, pesawat mereka keburu nyungsep sehingga Amir tidak sempat memberitahukan keberadaan mereka saat itu. Meskipun pesawat mereka nyungsep, namun beruntungnya di sini Nolan dan Ray selamat. Sementara Amir kakinya patah sehingga dirinya tidak bisa keluar dari pesawat tersebut. Kemudian di sana Amir pun mencoba kembali menghubungi pangkalan, akan tetapi sialnya radionya rusak. Tentunya kenyataan itu membuat Nolan merasa kecewa. Molly's the same could be true of the locator. Setelah mengobati luka yang ada di kepala Amir, Nolan dan Ray pun memutuskan pergi mau meminta bantuan ke desa terdekat untuk menyelamatkan Amir yang kakinya patah. Terlihat di sana ketika Nolan dan cucunya pergi, Amir merasa sedih karena gara-gara pesawatnya jatuh, Nolan dan cucunya tidak bisa pergi liburan. Malah sekarang mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk meminta bantuan demi menyelamatkan dirinya. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba salju turun karena memang saat itu sudah memasuki musim salju. Melihat cucunya kedinginan, akhirnya Nolan pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua. Setibanya di dalam gua, Nolan pun menyalakan api menggunakan cara yang dirinya bisa, menjadikan Ray yang melihatnya merasa kagum atas kepandaian yang dimiliki kakeknya tersebut. You did it, Grandpa! Diceritakan di tempat lain di mana kala itu Sam dan Lina yang sedang mengobrol dengan rekan kerjanya. Tiba-tiba di sana Sam mendapatkan panggilan telepon dari seseorang. Mengetahui itu, Sam pun menyuruh istrinya agar menghubungi kembali nomor tersebut. Setelah dihubungi kembali, ternyata itu adalah nomor petugas pangkalan yang memberitahukan bahwa pesawat yang dinaiki Ray dan Nolan itu mengalami kecelakaan. Mendengar kabar tersebut, spontan Lina pun ngegebek rewas. Kemudian saat itu Lina dan Sam pun langsung bergegas pergi menuju pangkalan tersebut. Setibanya di sana, seorang petugas bernama Beben yang tadi memberitahukan kepada Lina. Dirinya memperkenalkan Lina dan Sam kepada tim penyelamat bernama Charlie yang akan melakukan pencarian untuk menyelamatkan Amir, Nolan, dan Ray. Kemudian di sana Charlie mengatakan kepada Sam dan Lina bahwa mereka berdua jangan merasa khawatir karena esok hari dirinya beserta anak buahnya akan berusaha mencari Amir, Nolan, dan Ray. Usai mengatakan hal itu, lalu Charlie pun membawa mereka berdua ke tempat beristirahat. Kembali ke Ray dan kakeknya yang berada di goa. Terlihat di sana ketika Ray sedang makan, tiba-tiba kakeknya menggigil kedinginan. Yang ternyata kakeknya ini memiliki penyakit yang disembunyikan. Lalu saat itu kakeknya pun menyuruh Ray menyuntikkan obat cairan yang dibawanya tersebut. Setelah obatnya disuntikan, keadaan kakeknya pun kembali membaik seperti biasanya. You know, Anything but smashing pumpkins? smashing what? Keesokan harinya ketika mereka masih tertidur, tiba-tiba ada seekor kucing hutan masuk ke gua tersebut. Tentunya hal itu membuat Ray dan kakeknya langsung terbangun. Kemudian Nolan pun melemparkan suar ke arah kucing tersebut, membuat kucing hutan itu kabur ketakutan. Selepas hewan itu kabur jauh, Ray dan kakeknya pun pergi meninggalkan gua tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Ini suara Let's let him have it. Better eat. We're gonna need our strength today. Di waktu yang sama di mana pagi itu Charlie beserta anak buahnya sudah bersiap-siap untuk melakukan pencarian. Melihat itu Sam dan Lina pun menghampirinya dan meminta untuk ikut. Mendengar itu awalnya di sini Charlie melarang karena itu sangat berbahaya bagi keselamatan Sam dan Lina. Namun dikarenakan Sam dan Lina terus memaksa, akhirnya Charlie pun mengizinkan mereka ikut melakukan pencarian tersebut. Sementara Nolan dan Ray, orang yang sedang dicarinya, terlihat saat itu mereka terus berjalan menuju desa terdekat dengan tujuan mau meminta bantuan untuk menyelamatkan Amir yang masih terjebak di dalam pesawat karena kakinya patah. What about the war stories? Yeah, me too.
Dalam perjalanan yang mana saat Ray sedang mengambil buah beri untuk mengisi perut mereka yang kelaparan, tiba-tiba kakeknya yang sedang menunggu dirinya diserang oleh kawanan serigala lapar. Melihat itu, Ray pun mengeluarkan mainan yang biasa dipasang di sepedanya, kemudian dipakai menakut-nakuti kawanan serigala tersebut, menjadikan kawanan serigala itu kabur ketakutan. Tentunya kenyataan itu membuat kakeknya merasa bahagia sekaligus memuji atas kecerdasan cucunya tersebut. You did great. I am so proud. Sedangkan di tempat lain, Charlie beserta anak buahnya terus melakukan pencarian dari udara dan darat. Akan tetapi usaha mereka belum juga mendapatkan hasil. Meskipun demikian, namun saat itu mereka tidak putus asa dan terus melakukan pencarian. Kembali ke Ray dan kakeknya yang sudah melanjutkan perjalanan, yang manakala itu dalam perjalanan tiba-tiba kakeknya berhenti karena penyakit yang dideritanya kambuh lagi. Melihat itu, Ray pun langsung mengambil obat cairan yang ada di saku kakeknya tersebut, kemudian disuntikkan ke perutnya hingga keadaan kakeknya kembali membaik. Setelah keadaan kakeknya membaik, lalu mereka pun meneruskan perjalanan. Sorenya sesampainya di suatu tempat, mereka tidak menemukan jalan yang mudah selain menuruni tebing curam yang ada di depan mereka. Karena tidak punya pilihan lain, mereka pun sepakat mau menuruni tebing itu menggunakan tali yang mereka bawa. Di mana saat itu kakeknya yang hendak turun lebih dulu. Dirinya memberitahukan kepada Ray cara menggunakan tali tersebut untuk menuruni tebing itu. Sesudah memberitahukan hal tersebut kepada Ray, kemudian Nolan pun menuruni tebing yang curam tersebut. Selepas dirinya berhasil menuruni tebing itu, lalu Nolan pun menyuruh cucunya agar menuruni tebing tersebut. Dan sialnya saat Ray menuruni tebing itu, tasnya malah dikait ke pohon, membuat Ray ngegebeg-geruas dan keguruan meminta tolong kepada kakeknya. Melihat bahaya itu, Nolan pun berusaha sebisa mungkin menaiki tebing tersebut untuk menyelamatkan cucu kesayangannya. Setibanya di dekat Ray, kakeknya pun menyuruh Ray agar melepaskan tasnya. Setelah tasnya dilepaskan, Ray pun menggapai tangan kakeknya. Kemudian saat itu kakeknya pun berusaha membawa Ray menuruni tebing tersebut. Dan usaha Nolan pun tidak sia-sia. Terlihat di sana dirinya berhasil membawa Ray turun dengan selamat. We did it. Ketika hendak kembali melanjutkan perjalanan, di sini Nolan baru menyadari bahwa obatnya telah hilang. Akan tetapi saat itu Nolan tidak memberitahukan hal tersebut kepada cucunya karena ditakutkannya Ray merasa khawatir. Di waktu yang sama sore itu, Charlie menghentikan dahulu pencarian disebabkan mereka tidak mungkin melakukan pencarian dalam keadaan gelap. Tentunya kenyataan itu membuat Lina yang khawatir kepada Ray dan Nolan merasa sedih melihat itu. Sam pun menenangkannya. Di mana malamnya Ray dan Nolan pun beristirahat di suatu tempat sambil siduru, yang mana saat Ray sedang tertidur, kakinya dicilati oleh seekor anjing membuat Ray langsung terbangun dengan penuh ketakutan karena disangkanya itu adalah serigala yang kelaparan. We lost. Namun ketika sudah melihat dengan jelas ternyata itu adalah seekor anjing, spontan Ray pun memanggil kembali anjing yang sudah kabur tersebut. Tatkala anjing itu menghampirinya, di sini Ray melihat bahwa anjing tersebut kakinya pincang. Dan setelah mendekat, Ray pun memeriksa kaki anjing yang pincang itu. Ternyata di kakinya tertusuk duri. Mengetahui itu, Ray pun mencabut duri yang menancap di kaki anjing tersebut. Sesudah itu, mereka pun kembali tertidur. Sementara di tempat lain malam itu, ayah Ray merasa sedih, sekaligus menyesal karena selama ini dirinya terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga dirinya tidak mempunyai waktu bersama Ray. Kemudian di sana Sam mengatakan kepada Lina bahwa jika nanti Ray sudah berhasil diselamatkan, dirinya akan menyempatkan waktu untuk menemani Ray bermain. Mendengar suaminya hendak berubah, Lina pun merasa bahagia dan langsung memeluknya. We'll all be together again. Keesokan harinya, kedua orang tua Ray pun kembali ikut melakukan pencarian bersama Charlie. Ketika mereka sedang melakukan pencarian, tiba-tiba di sana Charlie mendapatkan panggilan darurat.
yang ternyata itu adalah panggilan darurat dari Amir yang sudah berhasil memperbaiki radionya. Lalu di sana Amir pun memberitahukan kepada Charlie bahwa Ray dan Nolan selamat. Mendengar itu Sam dan Lina yang berada di sana pun merasa bahagia. We're alive. We're all right. Oh, they're alive. Saat Amir dan Charlie sedang mengobrol, tiba-tiba radionya konslet hingga kehuruan. Namun beruntungnya saat itu Amir sudah memberitahukan posisi keberadaannya kepada Charlie. Sementara Charlie setelah mengetahui posisi keberadaan Amir, lantas dirinya pun memberitahukan hal tersebut kepada anak buahnya. Di waktu yang sama Ray dan kakeknya yang kala itu sudah kembali melanjutkan perjalanan. Terlihat di sana Ray dikorolong labuh. Dan saat Ray terbangun dirinya dihampiri oleh seekor kucing hutan. Melihat bahaya itu kakeknya pun langsung menghampirinya. Tak lama anjing yang diselamatkannya semalam datang ke tempat tersebut dan mengusir kucing hutan itu hingga kucing hutan tersebut kabur ketakutan. Disebabkan anjing tersebut baik sudah menyelamatkan nyawanya, Ray pun memutuskan untuk memelihara anjing tersebut dan dirinya menamai anjing itu dengan panggilan Joe. Sementara di tempat lain Amir berhasil ditemukan oleh anak buah Charlie. Kemudian saat itu anak buah Charlie yang bernama Susie pun memberitahukan hal tersebut kepada Charlie bahwa Amir sudah ditemukan dalam keadaan masih hidup. He's okay. The other two are somewhere in Wildcat Canyon headed. Setelah menerima laporan dari Susie, Charlie pun kembali melakukan pencarian. Saat melewati tebing di sini Sam melihat tas anaknya tergantung di pohon yang ada di tengah-tengah tebing tersebut. Melihat itu Charlie pun menyuruh anak buahnya agar terbang menyusuri sungai. Sedangkan Ray dan kakeknya yang sudah sampai di sungai itu, mereka pun menyeberangi sungai tersebut menggunakan batang pohon. Namun sialnya di sini mereka bukan berhasil menyeberang melainkan malah palit terbawa arus. Tatkala melihat pohon tumbang, mereka pun berpegangan ke pohon itu dengan sekuat tenaga. Dalam keadaan kedinginan di sini Ray melihat helikopter Charlie. Melihat itu Ray pun keguruan meminta tolong. Beruntung saat itu kedua orang tuanya dan Charlie yang berada di helikopter tersebut melihat mereka. Setelah dekat dengan Nolan dan Ray, Charlie pun turun untuk menyelamatkan mereka. Hey, I want you to feed me. Sesampainya di bawah, Charlie pun sengaja menyelamatkan dahulu Nolan disebabkan keadaan Nolan sudah sangat kedinginan. Namun ketika Charlie kembali turun untuk menyelamatkan Ray, sialnya Ray malah palit terbawa arus disebabkan cabang pohon yang dipegangnya potong. Melihat itu dengan cepat anak buah Charlie pun mengarahkan helikopternya ke arah Ray. Hingga akhirnya Charlie pun berhasil menyelamatkan Ray, menjadikan kedua orang tuanya yang melihat itu merasa bahagia. Sesudah berada di dalam helikopter, Ray meminta kepada Charlie untuk mengambil Joe yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dengan senang hati lalu saat itu Charlie dan anak buahnya pun mendaratkan helikopternya di tepi sungai. Kemudian Charlie pun mengambil Joe dan memasukkannya ke dalam helikopter. Tak beberapa hari kemudian Ray, Joe beserta kedua orang tuanya datang mengunjungi kakeknya yang kala itu keadaannya sudah membaik. Kemudian di sana Lina pun memberitahukan kepada ayahnya bahwa mereka tidak akan jadi pindah ke New York disebabkan Sam telah mendapatkan pekerjaan baru yang lebih menguntungkan di kota tersebut. Mendengar kabar itu tentunya Ray dan kakeknya pun merasa bahagia karena mereka tidak akan jadi sulit untuk bertemu. We'll find a way. Best Dad, I love you. Saat Ray pergi keluar bermain dengan Joe, Sam pun menghampiri Nolan alias metohanya. Lalu di sana Sam pun meminta maaf kepada Nolan karena selama ini dirinya kurang memperhatikan dengan baik kesehatan Nolan, disebabkan dirinya terlalu menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Mendengar itu dengan senang hati Nolan pun memaafkannya, menjadikan istrinya yang melihat itu merasa bahagia atas perubahan sikap suaminya tersebut. Selepas meminta maaf kepada mitohanya, Sam pun pergi ke danau menemani Ray memancing. Dan mulai sejak saat itu Sam selalu meluangkan waktu untuk menemani Ray bermain. Karena sekarang Sam sadar ternyata kebahagiaan anaknya itu
lebih penting daripada pekerjaan dirinya yang tidak ada habisnya. Tamat ending yang sangat memitohakan.